kami mengamenkan bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik, yang penuh dengan kasih, yang mau memulihkan hidup kami, dan janji-Mu itu tidak pernah terlambat Tuhan untuk menolong kami. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami ya Abah ya Bapak. Kami butuh firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah kompas dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu itu iya dan amin dan dapat dipercaya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Shalom Bapak Ibu sekalian. Dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, senang sekali hari ini Sabtu 23 September 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dicintai dan dikasih oleh Tuhan ya. Baik, kita akan buka kitab kita dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, kata Yesus ya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera, Bapak Ibu sekalian, itu adalah hal yang didambakan oleh semua manusia. Ya, di Indonesia luar biasa, banyak sekali toko yang pakai nama damai. Ya, ada toko bangunan, saya pernah lihat namanya toko damai. Ada juga toko yang jual makanan pakai nama toko damai. Ada toko kain, saya ketemu juga pakai nama toko damai. Tapi mereka nggak jualan damai, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau tanya ke sana, aku beli damai, mereka bilang, oh enggak, ini toko kain, aku jual kain. Oh ini toko makanan, aku nggak jual damai, tapi jual makanan. Oh ini toko bangunan, ya kan? Namanya damai, tapi aku jual paku, nggak jual yang namanya damai. Ya.
Nah, damai Bapak Ibu sekalian didambakan oleh banyak orang pada zaman tahun berapaan itu ya, ada lagu yang sangat terkenal, ke gunung tinggi ku naik-naik untuk mencari damai. Ke lembah curam ku turun-turun untuk mencari damai. Ternyata damai tidak kudapati di gunung yang tinggi maupun di lembah yang curam. Damai yang ada itu cuman ada di dalam Yesus Tuhan. Dan ajaibnya, Yohanes 14 ayat 27 bilang begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu sekalian, sebelum naik ke sorga, dia sudah berjanji bahwa damai sejahtera yang punyanya Tuhan Yesus sendiri itu yang diberikan kepada kita, ditinggalkan di atas muka bumi ini untuk menjadi milik kepunyaan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang kemudian diberi sesuatu, tapi orang itu nggak mau menerima. Karena apa? Orang itu tidak membutuhkannya. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan memberikan damai sejahtera itu kepada kita, kita ini mau terima atau tidak? Kalau kita membutuhkan yang namanya damai sejahtera itu, saya percaya kita mau menerima damai yang diberikan oleh Tuhan. Dan dikatakan segini, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu murni dan sifatnya kekal. Waktu saya belum kenal Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya itu juga merasakan damai. Tapi damai yang palsu dan sifatnya cuman sementara. Misalnya, waktu minum minuman keras, minum alkohol, ya kan? Kemudian ada damai. Setelah pengaruh alkoholnya hilang, maka damainya hilang, ya. Kemudian damai apa? Yang bukan daripada Tuhan. Kita mungkin pergi vacation atau pergi bersenang-senang. Ya, setelah selesai pergi bersenang-senang, kita kemudian maaf juga tidak mengalami yang namanya damai. Damainya waktu pergi bersenang-senang. Bahkan saya mendengar ada keluarga-keluarga yang pergi berlibur, bersenang-senang, tapi ternyata bukan damai atau kesenangan yang didapatinya, karena waktu pergi berlibur itu mereka bertengkar satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yohanes 14 ayat 27 berkata, kalau kita mau menerima damai yang daripada Tuhan, maka hati kita ini tidak akan menjadi gelisah dan hati kita juga tidak akan menjadi takut ketika menghadapi dunia yang sedang bergelora, ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu mengikuti perkembangan di dunia ini, perkembangannya amat sangat begitu cepat dan susah untuk diterka, baik mulai iklim, kemudian situasi politik, kemudian keadaan ekonomi, kemudian kemajuan teknologi. Wow, itu perubahannya begitu cepat sehingga menyebabkan banyak orang menjadi takut, gelisah, dan gentar. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau menerima damai yang daripada Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, kita akan benar-benar dapat menikmati, sebab damai yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Dalam kitab Yesaya, Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Raja Damai. Setiap hari Natal atau bulan Desember, kita sering menyanyikan pujian daripada Yesaya ini yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah damai, Raja Damai itu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ketemu dengan kenalan-kenalan atau teman-teman saya yang banyak duitnya, ya. Yang menurut saya duitnya amat sangat banyak, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, hidupnya tidak mengalami yang namanya damai. Penuh dengan kegelisahan dan lain sebagainya, ya. Punya uang banyak itu baik, Bapak Ibu sekalian, tapi punya uang banyak itu tidak menjamin pemiliknya mengalami yang namanya damai itu. Nah, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ketujuh, di mana Filipi pasal 4 ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menulisnya dari dalam penjara. Ya, ayat yang terkenal sekali, Filipi pasal 4 ayat yang keempat bilang begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, seringkali kalau ada orang yang konseling masalah keluarga dengan Ibu Yongki, ya, mereka nggak bisa bilang begini. Mereka nggak bisa bilang, iya Bu Yongki nggak pernah ngalami. Mereka nggak bisa bilang begitu. Kadang-kadang kalau kita konseling dengan orang lain, ya kan, orang lain kadang-kadang tidak pernah ngalami permasalahan yang sedang kita hadapi. Bu Yongki ini kan udah ngalami asam garamnya kehidupan, khususnya persoalan dalam keluarga. Sehingga Ibu Yongki bisa ngajarin gimana untuk ngadepin keluarga, kemudian agar keluarga itu bisa ngalami pemulihan. Nah, kembali kepada Filipi pasal 4, ini yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam penjara. Dia bilang, bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, sekali lagi, ini ditulis dari dalam penjara. Ya, katalah di akhir kata bersukacita itu adalah perintah. Di ayat yang keempat ini diulang 2 kali, bersukacitalah. Jadi untuk kita bisa mengalami yang namanya damai sejahtera, yang mengalami namanya bahagia, itu harus ditaruh pada kehendak atau kemauan yang kuat. Dilarang keras Bapak Ibu sekalian, ya, sukacita, damai sejahtera, bahagia kita itu dipengaruhi oleh situasi kondisi, keadaan di sekitar kita. Kalau kita tergantung kepada apa yang di luar, itu artinya hidup kita sedang di-remote, dikontrol oleh situasi. Itu tidak boleh terjadi Bapak Ibu sekalian, ya. Bahkan pelawak-pelawak dunia ya seringkali memakai bahan lawaannya, kalau nanti tanggalnya sudah tua, ya kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan kegembiraan. Kenapa? Karena uangnya sudah menipis atau sudah habis. Kalau tanggal muda, ya kan, wah excited sekali, bergairah, bergembira, sukacita penuh damai. Kenapa? Karena baru terima gajian. Ini namanya orang yang situasi hatinya itu dirimut oleh uang atau dirimut oleh keadaan. Ini tidak boleh terjadi Bapak Ibu sekalian di antara orang-orang yang percaya, ya. Nah, ayat yang kelima dari Filipi pasal 4 tadi, Rasul Paulus kemudian berkata, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat." 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Jadi ternyata ada orang-orang yang tidak bisa mengalami kebahagiaan, tidak bisa mengalami damai sejahtera, tidak bisa bersukacita karena mereka itu hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Sekali lagi,
dari dalam penjara, Rasul Paulus berkata, ya, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Bersama saya ucapkan apapun juga. Dua, tiga, apapun juga. Yang tinggal di Amerika, yang sedang membutuhkan surat-surat imigrasi atau surat-surat izin tinggal yang legal di Amerika. Ayo, Bapak Ibu, jangan pernah khawatir. Amin. Apapun juga, baik itu tentang pekerjaan, tentang keuangan, tentang anak-anakmu, atau tentang pasangan hidupmu, tentang keluargamu. Apapun juga tentang kesehatan, ya. Kita nggak boleh khawatir, Bapak Ibu sekalian. Yesus bilang begini, apakah dengan kekhawatiranmu kamu bisa merubah sejengkal daripada hidupmu? Ya, waktu kita khawatir, nggak bisa berubah, Bapak Ibu sekalian, situasi keadaan. Maka itu, agar supaya kita bisa mengalami bahagia, damai sejahtera, dan bersuka cita, Rasul Paulus bilang gini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi ganjalan di dalam hidup kita, apa yang menjadi kegentaran buat kita, apa yang menjadi doa-doa kita, kerinduan kita, bahkan kekhawatiran kita, Alkitab bilang, nyatakanlah semuanya itu kepada Tuhan Allah Bapa kita yang ada di dalam sorga. Saya selalu berkata kepada diri saya sendiri bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu real, Tuhan itu sungguh nyata, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha baik. Ya, itu untuk apa? Supaya iman saya tidak goyah. Sehingga waktu saya menyatakan segala sesuatu, saya tidak menyatakannya kepada tembok atau kepada pribadi yang nggak ada. Tuhan itu sungguh real, sungguh ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu kita menyatakan isi hati kita, waktu kita berdoa kepada Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, tidak ada apa yang kita lakukan itu yang sia-sia. Nah, di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, waktu kita menyatakan keinginan kita, doa-doa kita, permohonan kita, nyatakan dengan ucapan syukur, bukan dengan sambil ngomel-ngomel, Bapak Ibu sekalian. Waktu kita berdoa dan kemudian mengucap syukur, itu artinya kita mempercayai apa yang kita doakan itu pada waktunya, seperti pujian tadi, ya, selama berapa menit tadi, kita hampir 20 menit tadi, ya, berbicara memuji Tuhan tentang bahwa Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Janji Tuhan itu apa? Tuhan bilang gini, ketoklah maka pintu akan dibuka, carilah maka kamu akan mendapat, mintalah, maka kamu akan menerima. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Ketika kita hidup terus memikirkan tentang masalah dan persoalan kita, maka itu akan bisa mencuri damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan terus-menerus, Bapak Ibu sekalian, itu artinya kita tidak percaya tentang keberadaan Tuhan. Nah, jangan pernah izinkan hati kita menuduh kita. Ya, menuduh apa? Bahwa kamu itu tidak disayang oleh Tuhan. Menuduh apa? Kamu itu dibenci oleh Tuhan. Kamu sih banyak salahnya. Makanya kamu mengalami hal yang tidak baik dalam hidupmu. Itu tuduhan-tuduhan itu harus ditolak dengan tegas, Bapak Ibu sekalian.
kematian Kristus Yesus Tuhan 2000 tahun yang lalu itu adalah lebih daripada cukup untuk membuktikan cinta kasih-Nya kepada kita. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan tahu kita ini berdosa, kita sedang menuju kepada kehancuran, kita sedang menuju kepada kebinasaan, maka itu Tuhan datang ke dunia ini untuk menolong kita, mengangkat kita dari semua yang tidak baik itu. Tuhan mau memulihkan hidup kita, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita mau buka hati kita lebar-lebar dan kita mau menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, kalau kita sudah sungguh-sungguh, ya perhatikan kata ini, sungguh-sungguh menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan segala doa kita, menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, maka damai itu otomatis akan menguasai pikiran dan hati kita. Jadi waktu kita menyerahkan semua ini tapi kita belum merasakan damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita, jangan-jangan sementara kita menaikkan doa-doa kita, kita begini dalam hati yang paling kecil. Apa iya ya Tuhan mau tolong aku, ya kan? Apa iya ya Tuhan mau sembuhkan aku? Apa iya Tuhan mau pulihkan aku? Aduh, celaka aku. Aku ini udah pasti ngalami kegagalan. Aku pasti ngalami kekalahan. Itu artinya kita tidak percaya dengan apa yang kita doakan. Ya, percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tidak punya rencana dan rancangan yang jahat untuk kita. Maka itu saya selalu katakan kita harus berpegangan kepada firman Tuhan. Kita percaya akan janji Tuhan. Bahkan Alkitab bilang begini, bumi boleh gonjang-ganjing dan lain sebagainya, ya kan? Tapi firman Tuhan itu tidak akan pernah tergoncangkan. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, maka apa yang Tuhan katakan itu pasti digenapi. Hari ini kita sudah belajar tentang damai sejahtera, tentang kebahagiaan, tentang sukacita. Yang asli, yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Maka itu mari kita buka hati kita lebar-lebar, kita mau menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Caranya gimana? Waktu kita sudah menerima semuanya ini, ketika kita ada kekhawatiran, ketika kita sedang gelisah hati kita, ketika kita sedang merasa tertindas dan lain sebagainya, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita menyerahkan kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan, serta itu mengucap syukur. Yesus sendiri berkata, mari yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Serahkanlah segala khawatirmu, maka engkau akan mengalami kelegaan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, hidup kita itu berharga dan berarti di hadapan Tuhan. Percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dicintai dan dikasih oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ditolak oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan di akhir pekan ini. Biar di akhir pekan ini apapun cuacanya, bagaimanapun situasi kondisi yang sedang kami hadapi, seperti kata firman ini, kami mau menerima damai sejahtera daripada Engkau Tuhan.
yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami mau menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu. Dan kami mau mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah yang peduli, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu yang Engkau cintai, yang Engkau kasihi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.